Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi di channel Lurah Korea. Dan hari ini saya bersama teman-teman alhamdulillah punya kesempatan untuk mengeksplor salah satu tempat yang nggak jauh dari tempat kami, yaitu tikungan maut Pringkuning. Banyak cerita yang beredar dari kalangan masyarakat dan dari beberapa narasumber yang bercerita kepada kami bahwa di tikungan ini sering terjadi penampakan-penampakan dan beberapa kejadian seperti kecelakaan maut. Simak seperti apa penelusuran kita, mari ikuti. Ini posisi kita ada di irigasi ya, atau orang sering bilang di sini itu adalah sier kalau bahasa orang Jawa. Mungkin kalau bahasa Indonesia terkenalnya irigasi, seperti drainase. Ini terasa banget ya, terasa hawa-hawa mistis. Dan dimana itu letak tikungannya, mari kita sama-sama lihat seperti apa dan dimana saja penampakannya. Menurut cerita dari beberapa warga, sering terjadi kemunculan atau sebuah penampakan sosok makhluk halus berwujud perempuan dan berbaju merah. Dia sering muncul di arah sini, tanjakan ini ya. Dia sering muncul di sini dan selalu mengganggu pengguna yang berkendara, entah itu menendang, entah itu ikut membonceng di belakangnya. Dan tak heran seringkali terjadi kecelakaan. Mungkin karena kalau menurut warga katanya itu memang dari gangguan-gangguan makhluk halus, yaitu si perempuan yang berbaju merah. Ada beberapa kejadian yang sudah pernah saya alami, pernah beberapa narasumber alami, dan mereka bercerita di tikungan Pringkuning ini ya, tikungan maut Pringkuning. Seringkali terjadi kecelakaan, bahkan ada beberapa korban yang memang terluka parah. Inilah tikungannya. Mungkin kalau kamera nggak nyampe ke sana, nanti kita akan explore ke sana. Ini letak tikungan yang sering warga katakan. Dan saya sendiri, alhamdulillah tim kami memang tidak jauh dari jalan ini ya, dari tikungan Pringkuning ini. Inilah. Inilah letak tikungannya. Di beberapa itu memang banyak sekali kadang ramai kendaraan ya lewat. Mungkin mereka tidak fokus atau mereka tidak bisa berdoa atau mungkin punya pikiran lain ketika mereka melintas di sini. Jadi tak heran para pengendara motor itu seringkali diganggu oleh sesosok perempuan berbaju merah yang sering muncul di, seperti yang saya bilang tadi, di tanjakan atas, di tikungan ini. Bahkan sering sekali yang namanya kecelakaan sampai menjadikan beberapa korban, ada yang terluka parah. Bahkan dulu waktu saya kecil juga saya tahu cerita itu, saya pernah melihat kecelakaan itu sampai mengakibatkan beberapa korban meninggal dunia. Buat kalian yang mungkin gak jauh dari tempat kami ya, kalau melintas ke sini, fokus baca doa dan tetap beragama. Kamera mungkin bisa ke sana, ke sini ya. Nah, di tikungan ini seringkali muncul dari sini, seringkali muncul dari arah sini sosok baju merah mengagetkan orang-orang yang menggunakan kendaraan bermotor lewat sini, sampai menggoda seperti menendang, ada yang membonceng hingga mereka sampai kecelakaan, dan seringkali mengejutkan pengguna jalan. Jadi ketika pengguna jalan melintas di jalan ini, si sosok itu dia begitu saja muncul dan mengagetkan. Makanya seperti yang saya bilang tadi, siapapun yang lewat sini harus tetap fokus dan lupa baca doa. Pikiran jangan kosong. Misalkan ini ya, dulu saya juga dengar cerita ada seorang remaja putri yang kecelakaan, dia ketabrak mobil ya, sampai keseret jauh di arah mana ya mas kameramen ya, tahu ya? Ke sana ya, ke sana ya, ya sampai arah sana ya.
dari sana sampai ke sini atau gimana Mas? Dari sini ke sana. Dari sana? Dari sebelah sini Oh, sampai dari sebelah sini sampai ke sana. Dia terseret dengan luka yang sangat parah. Inilah. Ini dari bangunan jalan sendiri posisinya memang sangat menikung. Kalau dari sana menikung ke arah kanan, dan seringkali kalau ada kendaraan juga lawan arah dari sana memang sangat mengejutkan ya. Memang nggak tahu. Lagian kondisi jalan juga sempit dan kadang licin. Itu yang bikin saya kecelakaan. Dan ada beberapa makhluk yang sering mengganggu pengguna jalan di sini. Tidak hanya cuman sesosok perempuan berbaju merah itu. Soalnya saya pribadi juga pernah mengalami hal serupa, tapi bukan sesosok perempuan berbaju merah. Contohnya dulu di arah sana, kamera bisa sampai sana. Dulu waktu saya masih kecil, waktu saya masih sekolah SMP kelas 1, saya pernah mendapati di sini. Saya bersama tante saya lewat sini pas menjelang maghrib, belum sampai gelap. Pas ketika saya melintas dari arah sana ingin menikung ke sini, memang pikiran kita lagi kosong dan juga sedang ada konflik jadi emosi. Tiba-tiba muncul sesosok ya, saya sebutkan itu mungkin kalau saya bilang itu seperti kunti. Jadi dia tuh terbang melayang dari sini ke sana, dan itu mengejutkan saya bersama tante saya sampai akhirnya saya jatuh kesungkur ke arah sana tadi, ke pohon yang tadi saya bilang. Dan di sini tuh yang paling terkenal, kenapa namanya tikungan maut Pring Kuning, karena memang di sini sering sekali terjadi kecelakaan. Dan di mana sih, kalau penonton tanya di mana sih Bang Pring Kuningnya, kalau ditulis di komentar atau ditanya apa, nanti saya tunjukkan di mana Pring Kuningnya. Sebenarnya Pring Kuning itu ya, satu lagi, Pring Kuning itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kan bambu kuning, pohon bambu kuning yang kecil itu. Nah, di tempat itu tuh sangat angker, seringkali muncul penampakan. Di ke arah sana itu kita akan menuju di mana itu yang namanya Pring Kuning, yang menjadi ikon di tikungan jalan ini. Kita juga harus tetap hati-hati, soalnya banyak kendaraan yang lewat. Ya, ini bahkan dulu katanya sering muncul suara atau penampakan anak kecil. Itu di mana Pak? Pasnya di mana? Tikungan itu tadi kan? Ya, anak kecil yang bayaran sering mengganggu para pengguna jalan. Memang karena di sini yang lewat itu basicnya semuanya pengguna jalan. Jadi yang seperti saya bilang, saya ulang lagi, tetap fokus ketika melintasi suatu jalan yang memang kamu rasa angker atau apa. Pikiran jangan kosong, baca doa. Karena di jalan ini memang cukup terkenal. Saya yakin kalau yang nonton ada orang Patimuan pasti tahu lah jalan ini. Oke, kita ke arah Kuning. Dulu di sini banyak dibangun warung-warung. Saya masih ingat karena saya dulu yang pernah mengawali pertama kali jualan di sini. Dulu waktu ketika masih banyak warung di tempat-tempat ini, itu lumayan ramai, lumayan kondusif untuk pengguna jalan. Mereka melintas pun nggak ngerasa takut karena gelap atau apa. Memang di sini tuh sangat minim pencahayaan. Di sini masih ada rumah satu, sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang posisi kita itu udah jauh dari tikungan Pring Kuning, ada beberapa meter, dan kita mau menuju menuju tempat yaitu Pring Kuning yang menjadi item ya, menjadi ikon lah untuk jalan ini, yang membuat jalan ini terkenal, tikungan maut ini. Karena Pring Kuning lagi, memang jalanan sangat gelap. Mungkin seandainya kalau di pinggir-pinggir itu nggak ada pohon yang tinggi-tinggi, mungkin pengendara dari sini bisa melihat ke arah sana tanpa ketutup tikungannya. Cuman karena banyak pohon juga sering ketutup, jadi orang kadang nggak fokus. Di samping itu kondisi jalan juga jalan yang sempit dan licin, itu sering kali terjadi. Karena mereka berpapasan saling mengejutkan, ya akhirnya terjadilah kecelakaan. Oke, banyak jalan melintas. Sorry, mungkin video ini akan banyak cut dan juga banyak potongan, karena memang
Ya itulah, sebelumnya maaf kalau video ini akan banyak cut, akan banyak potongan, karena memang kita ya seperti ini kondisi kita explore di pinggir jalan bersama tim Lurah Korea dengan kondisi jalan yang masih ramai. Dan kita jalan ke arah Pring Kuning. Oke. Nah, di sini saya masih ingat dulu bersama ayah waktu belanja sekitar jam 4 pagi. Di sini saya melintas dari arah sana, dari ikon jalan ini, dari Pring Kuning itu. Saya sama ayah waktu itu mau pergi belanja ke pasar sekitar pukul 4 pagi. Di sini ada sesosok orang tua, itu laki-laki kakek-kakek. Karena dia jalannya berbincang, jadi saya sama ayah tuh bermaksud untuk nolongin. Nah, dan dibonceng lah si kakek tersebut. Tapi yang mengejutkan adalah ketika kita mau ke tikungan yang tadi, tiba-tiba si kakek itu yang di belakang udah nggak ada. Itu bener-bener saya alami. Nah, itu masih sangat orangnya masih terasa ya. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin kalian kalau yang tahu tempat ini nggak jauh dari tempat kami, kan tahu lah bagaimana ceritanya Pring Kuning, tikungan maut ini seperti apa ceritanya. Dan mungkin mereka lebih tahu karena mereka tinggal lebih lama daripada kita. Kalau apapun yang kita ceritakan itu berdasarkan kenyataan dan fakta yang hal-hal yang udah terjadi, yang udah pernah kita alami. Jadi kami eksplor, kami ceritakan. Kalau dari kemarin kita belum sempat eksplor dari tempat kita sendiri, ya disinilah tempat kita, gak jauh dari jalan ini, Tikungan Pring Kuning. Dimana kalian kalau datang sudah bisa ke base camp Lurah Korea ya. Ini ada pohon apa ya kayak? Pohon apa ini? Ketapang. Dan di pohon ketapang ini waktu itu ada temen pulang malam-malam dari klinik. Pas naik ke sini kan motornya mogok, dia mendengar suara yang aneh. Saya sendiri ikut lari karena ketakutan. Jadi sini ini adalah ikon dari jalanan ini, Pring Kuning. Dulu ada bambu kuning di sini. Nyampe nggak? Nah ini dia. Tapi sekarang oke, kalau ini kan ikon ini. Ini ikon yang namanya menjadi jalan atau tikungan Pring Kuning. Ini ikon dari jalan tersebut. Ini yang banyak bermunculan orang mistis ya. Ya sebelumnya apapun yang terjadi, saya datang ke tempat ini ya saya bertamu, saya mengucap assalamualaikum. Saya tidak lupa dan tidak sombong juga untuk tetap merendah diri bahwa kita itu sedang bertamu. Di tikungan ini sering terjadi hal-hal aneh. Yang paling sering terjadi ya sesosok perempuan. Ini mungkin kamera kalau bisa ambil ke sini. Itu mungkin. Oke. Sudah dekat. Inilah posisi bambu kuning atau Pring Kuning yang banyak diceritakan oleh masyarakat dan menjadi ikon untuk jalan tikungan ini. Saya sendiri nggak tahu bagaimana asal usulnya kenapa namanya tikungan Pring Kuning, sedangkan bambu kuning ini hanya ada di sini, di sana nggak ada bambu kuning. Pring Kuning dulunya adalah taman kecil yang bikin Pak Marto nggak kalau salah. Kata yang dari narasumber di Pring Kuning itu, saya dapat informasi katanya dulunya sebuah taman kecil yang bikin kalau nggak salah namanya Pak Marto. Pak Marto. Ini kalau temen ada yang tahu silakan komen. Nah, ini banyak yang masih bisa kita eksplor. Cuman karena sekarang tahu sedang kondisi seperti ini, saya nggak bisa berlama-lama. Dan buat kalian yang nonton, jangan lupa like, share, komen, subscribe di channel Lurah Korea. Silakan komen, tinggalkan komentar, kritik dan saran silakan tinggalkan di bawah. Karena kritik dan saran Anda membuat channel kita jadi lebih berkembang, membuat channel kita ingin lebih maju lagi ketika mendapat kritik dari
teman-teman ketika mendapatkan saran kita ingin mengeksplor lebih jauh lagi tempat ini, tapi berhubung kondisi malam ini sedang seperti ini, sepertinya nggak memungkinkan untuk lama. Mungkin next episode, mungkin ya buat teman-teman, untuk next episode kita lebih jauh lagi ngeksplor ke sana. Dari sini sampai ke sana masih jalan ring kuning dan menuju ke jembatan Peso Baja yang di video sebelumnya saya pernah ceritakan, yang masih dekat pabrik serabut itu. Saya lebih banyak lagi bisa cerita. Mungkin cukup sampai di sini dulu penelusuran atau explore kita. Buat teman-teman jangan lupa like, share, komen, subscribe, tinggalkan komentar, tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.